Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada peserta semua, kepada Ibu Siti Nadia yang barangkali sudah join, dan terutama kepada panitia yang telah berkenan mengundang saya untuk berbagi di webinar hari ini. Saya pengennya bikin pantun ya, tapi nggak ada yang cakepin kalau webinar, jadi nggak seru, jadi di skip aja. Untung Oke, bareng-bareng. saya senang sekali karena beberapa beberapa banyaklah pasti peserta hari ini yang sudah sering bersamai saya di kegiatan Persadia. Sama Buji juga mungkin baru ketemu ya di peresmian Persadia RSUD Kota Bandung kemarin ya. Jadi eh, bahagia sekali saya bisa berkolaborasi dengan semua profesi karena untuk mengurus urusan diabetes ini tidak bisa kita sibuk belajar sendiri di kandang masing-masing. Justru kita itu harus mendeliver. Selain sharing ilmu sesama nakes, PR terbesar kita adalah mengedukasi masyarakat. Dan itu harus semua, tidak bisa hanya dokter, perlu dari ahli gizinya, dari perawat. Kemudian saya lihat juga hari ini ada dokter rehabilitasi medik ya, ada bidan juga, Masya Allah. Semoga semua bisa berkontribusi. Jadi saya kesempatan kali ini juga mengundang semua untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Persadia di unit masing-masing. Jadi untuk kita langsung aja, saya diminta untuk men-share tentang gejala klinis dan komplikasi dari diabetes mellitus ini. Jadi seperti tadi sudah dibahas ya sama Pak Asep, Ibu Sri, Assalamualaikum. Kita pernah ketemu waktu workshop burden. Jadi diabetes itu sangat Waalaikumsalam. meningkat sampai 540 juta penderita di dunia. Di Asia Tenggara termasuk yang paling kecil, ini angkanya 27%. Ya, yang paling tinggi itu ini ada 134%, saya nggak ngerti juga ya, apakah tidak terdata atau memang setinggi itu. Dan yang mirisnya hanya 50, sebagian besar, setengahnya itu tidak tahu. Artinya kalau tidak tahu dia tidak mendapat pengobatan dan risiko untuk menghadapi komplikasi-komplikasi yang lain. Satu dari 10 orang hidup dengan diabetes 8. 75% ada di negara menengah ke bawah yang tidak banyak pilihan makan mungkin ya. Ini faktor-faktor yang berperan tentu aktivitas fisik, kemudian angka harapan hidup meningkat, jadi pada panjang umur, jadi penyakitnya mulai bermunculan, kemudian aktivitas obesitas dan overweight. Tema WDD tahun ini adalah diabetes and well-being. Apa sih maksudnya? Ini susah ya, well-being. Itu bagaimana semua orang dengan diabetes tetap dapat hidup well-being, sejahtera, dengan penglihatan yang normal, dengan kaki yang utuh, dan tetap produktif bagi mereka yang usia produktif, tidak stroke, tidak buta, tidak cuci darah. Kendalikan diabetes, yaitu bahkan kita mau prevensi primer, kemudian prevensi sekunder. Prevensi primer itu mencegah, jangan sampai jadi diabetes. Yang panjang umur, yang obesitas, jangan sampai diabetes. Caranya gimana? Yaitu promosi hidup sehat, kemudian deteksi dini adanya prediabetes. Itu sekarang sudah mulai digencarkan. Kalau dulu kan diagnosa diabetes. Nah, pada akhir sesi ini saya harap semua bisa mengenali bagaimana cara mendeteksi kasus-kasus prediabetes supaya dia tidak jatuh kepada diabetes. Yang kedua, deteksi dini kalau seseorang terkena diabetes. Jadi misinya adalah kita treat seseorang from day one, sejak dia resiko, sejak dia prediabetes, sejak dia diabetes.
Tujuannya untuk menghambat progresivitas penyakit dan mencegah komplikasi-komplikasi mikro dan makroangiopati. Yang terakhir, kalau udah diabetes gimana? Jangan putus asa. Tugas kita adalah selalu memberikan optimistik, memberikan harapan sama pasien, tidak menjanjikan kesembuhan, tentu kesembuhan hanya dari Allah, tapi membuat mereka termotivasi. Untuk kenapa? Karena ada yang target berikutnya supaya dia tetap hidup normal, well-being tadi tanpa kecacatan dan disabilitas. Ya, eh banyak ya pasien-pasien diabetes kita itu begitu divonis itu seperti sudah lepas harapan. Apa kayak apalagi keturunan Ya, nggak jelek. ada memang turunan. Nah, itu kan salah ya. Jadi banyak betul-betul apa nakes apa di layanan kesehatan untuk urusan diabetes ini. Satu dari akses pelayanan kesehatan. Sekarang 100% ya nggak 100%. Mayoritas kan masyarakat kita menggunakan layanan JKN. Harapan saya panitia ngundang dari BPJS nih hari ini. Jadi ini menurut pengalaman di lapangan ya. Sekarang semua harus berbasis online ya, eh, pakai aplikasi. Ya, masyarakat kita kan HP-nya juga mungkin nggak semua compatible untuk download aplikasi. Kemudian adanya rujukan berjenjang. Jadi misalnya dari Vaskes 1 ke Vaskes 2-nya mungkin sulit, atau hanya tersedia layanan di Vaskes 3 sulit. Nah, itu juga menghambat layanan. Kemudian adanya program PRB yang membuat pasiennya nyaman terus saja berobat di Vaskes 1 sampai lupa kontrol, atau sebaliknya, Vaskes satunya yang tidak mengkontrolkan kembali pasien-pasiennya ke dokter spesialis misalnya. Karena ya tadi, ternyata setelah saya ngobrol sama teman saya di Puskesmas, salah satu indikator kinerja PPK 1 itu angka rujukan. Jadi ini mudah-mudahan eh, betul tadi kata Bu Sri, kolaborasi pentahelix itu penting dari pemangku kebijakan, penyedia, dan penyedia layanan. Kemudian perlunya pasien diabetes ini pelayanan multispesialistik. Jadi orang diabetes itu nggak cuma ke satu poli ya, saya perlu dia cek matanya. Kalau sudah ada komplikasi ginjal, saya perlu konsul ginjal. Kemudian untuk makannya dia perlu konsul ke ahli gizi, ke dokter spesialis gizi. Nah ini kan kayaknya belum di cover ya, yang konsul gizi ini ya. Pasien harus keluar dana sendiri. Kemudian ketersediaan obat-obatan ya, obat-obatan yang baru ini golongan rekomendasi baru belum masuk di cover karena mungkin harganya yang mahal. Dan selain resistensi penggunaan insulin, bagi mereka yang menggunakan insulin juga jarumnya harus beli Setengah sendiri. jam. Kemudian dari segi SDM kesehatan, nah ini Misalkan jam webinar hari 10, ini salah jam 10 satunya kirang untuk separapat. membekali Dia mau berangkat jam 10. punya Jam 10 standar kirang pengetahuan separapat. yang Sampai yang Mohon. nah, jadi banyak faktor ya, banyak faktor. Belum lagi sama mitos dan hoax yang beredar. Dan satu lagi, untuk promotif, preventif, biayanya masih minimal. Ini saya rasakan sendiri dalam Bina Persada selama ini. eh, Banyaknya kita swadana, banyaknya anggotanya, pengurusnya yang apa namanya nyumbang, sponsorin. Makanya saya ngundang nih, ayo kalau misalnya ingin mengabdikan diri di Persadia, kita sama-sama karena kita punya satu visi misi. Kembali ke topik yang diamanatkan oleh Panatia, apa sih diabetes mellitus? Semua tentu pernah tahu ya dengan pankreas. Dia itu organ yang adanya di area ulu hati ya. Nah, pankreas ini yang eh, punya apa yang menghasilkan insulin. Dia ada sel beta, ada sel alfa. Sel alfanya menghasilkan glukagon yang meningkatkan gula, sedangkan sel betanya menghasilkan memproduksi insulin. Diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang ditandai disebabkan oleh kelainan sekresinya, kelainan kerja, atau keduanya. Tipe-tipenya ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes tipe lain, dan diabetes pada kehamilan. Ya,
Sekarang makin maju ilmu pengetahuan, ditemukan 11 jalur yang membuat gula darah kita meningkat. Kenapa sih kita tuh susah-susah harus tahu patogenesis 11 jalur ini? Dulu pertama kali saya sekolah itu 8. Sekarang egregious 11. Nah, the egregious 11. Jadi kita bisa lihat ini keterlibatannya. Jelas nomor satu yang ditemukan dari dulu itu problem di pankreas. Problem di pankreas, dia apa penurunan sekresi insulin. Kemudian efek-efek insulin tadi mempengaruhi ke sel lemak, otot, dan liver yang menyebabkan penurunan penggunaan gula, peningkatan lipolisis, dan peningkatan produksi glukosa. Bersama dengan sel alfa pankreas, ya kelainan di sel pankreas itu bikin gula juga meningkat. Nah, ini em, belok dikit ini ke masalah otot. Itulah kenapa mungkin ya diabetes juga harus selain aerobik itu muscle strengthening. Karena dapurnya di situ untuk membakar gula. Nah, kemudian di otak. Nah, ini yang sekarang sudah bisa dijelaskan kenapa orang yang stres gulanya tinggi. Karena ada ngaruh. Nafsu makan meningkat, yang susah tidur juga gula tinggi, yang banyak masalah gula tinggi karena memang ada jalurnya. Kemudian sel usus besar, sel usus kecil ya, ada enzim pencernaan yang namanya inkretin. Nanti obat-obatannya golongan DPP-4 inhibitor ya, inhibitor. Di ginjal juga ditemukan mekanisme yang menyebabkan gula menjadi meningkat karena pada dasarnya gula itu dikeluarkan kalau sudah melewati ambang itu dikeluarkan lewat urin, tapi ada mekanisme yang direabsorpsi. Jadi gula sudah dibuang, di eh, tarik lagi ke dalam darah. Nah, itu sekarang juga ada obat-obat yang memblok komponen itu SGLT2 inhibitor, ya. Mungkin sudah pernah dengar. Kemudian ada juga peranan asam sel maaf organ lambung dalam masalah pengosongan saluran cerna, kemudian adanya sistem imun. Jadi waktu COVID kemarin ya, orang-orang yang diabetes tuh jadi banyak banget. Ini penjelasan sekilas tadi, adanya resistensi insulin pada sel hati otak, kegagalan sel beta, meningkatnya lipolisis, defisiensi inkretin di saluran cerna, hiperglukagonemia sel alfa pankreas, dan peningkatan reabsorpsi glukosa di ginjal. Ibu moderator, tolong diingetin kalau saya bicara terlalu cepat. Siap, siap dok. Gejala klinis klasik. Gejala klasik biasa ada 4P, polidipsi, poliuri, polifagi, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Ada 5 ya polineuropati, kok ini saya cuma 4. Dan ada keluhan-keluhan lain seperti lemah badan dan kesemutan, gatal-gatal, pandangan kabur, pada pria mungkin ada disfungsi ereksi. Nah, ini yang suka jarang dikemukakan karena malu ya. Padahal ini kan bagian dari well-being. Kemudian adanya luka yang tidak kunjung sembuh atau tidak kering, cepat capek, ya, infeksi kulit berulang, gatal terus, jamuran terus, ya. Nah, gejala di atas ini seringnya ringan, jadi diabaikan sama pasien. Mikirnya, karena udah tua atau apa. Pas ketahuan gula udah 500. Jadi tidak terlalu mengandalkan. Jadi ini banyak ya, tanpa ada gejala klasik, pasien tinggi juga itu banyak. Ini hanya yang melit kita ke sana dan tetap terpenting adalah screening rutin. Selanjutnya adalah kita harus mengenali faktor risiko diabetes. Siapa saja sih yang berisiko kena diabetes? 1, tentu yang riwayat keluarganya diabetes. 2, yang kira-kira pola makan gak sehat. Kalau pasien Anda itu gemuk, overweight, udah itu risiko diabetes. Ketiga, yang kurang aktivitas fisiknya. Itu makanya yang banyak ya pasien kita yang sejak pensiun, dok. Ya. Mungkin sejak pensiun itu dia aktivitasnya kurang atau baru ada waktu untuk memeriksakan diri. Kemudian mereka yang hipertensi. Nah, ini di program, saya nggak tahu ya, di program Prolanis itu ada paket hipertensi, ada gula puasanya atau enggak. Karena setahu saya cuma kolesterol, asam urat, sama ginjal ya. Jadi harusnya paket hipertensi itu ada dicek juga gula puasa. Toleransi glukosa terganggu, ini yang prediabetes tadi.
adanya riwayat dia ibu ini pun perawat ataupun dokter, sama 4 kilo, anak kedua 4,2 dok, semuanya normal, anak 3 4, tapi dia tidak pernah diabetes. Nah itu gestasional diabetes ya, kita harus curiga bahwa ibu ini sejalan dengan umur dia jadi diabetes. Udah chat, isi kalau misalkan mau diakses di website IDF ada ya, di Standards of Diabetes Care, ini silakan free akses, tidak perlu saya share download. Buka sendiri. Kalau untuk materi edukasi, kalau perlu materi ini terbuka, silakan. Ada ini dari American Diabetes Association ya, Are You at Risk? Nah, terutama dari usia. Usia mulai meningkat kalau mulai usia 40. Terus kalau di sini laki-laki ya, padahal kayaknya perempuan yang lebih resiko. Kemudian ada nyari riwayat gestasional diabetes, riwayat keluarga generasi pertama, ayah, ibu, adik, kakak yang menderita diabetes, kemudian yang hipertensi, aktivitas fisik, dan indeks massa tubuh. Nah, ini ada skornya. Nah, kapan sih seseorang betul-betul dinyatakan diabetes? Nggak bisa cuman jadi gini, pas curiga kita nggak bilang diabetes, tapi harus dibuktikan. Istilahnya gold standar. Harus periksa gula puasa. Gula puasanya berapa? Lebih dari 126. Kadang-kadang kalau formulir laboratorium dibintangin ya apa asal lebih dari 100 dia udah merah ya. Tapi kalau yang disebut diabetes itu harus di atas 126. Apalagi kriteria lain, pemeriksaan gula darah sesudah tes toleransi glukosa oral. Jadi bukan 2 jam PP makan nasi Padang atau makan roti atau makan lontong doang ya. Harus dengan tes toleransi glukosa oral dengan bobjelnya di atas 200, maka dia diabetes. Kemudian pemeriksaan gula sewaktunya di atas 200 dengan adanya keluhan klasik ya. Dok, saya pernah dulu 400. Oh, ternyata dia pankreatitis, jadi mungkin sembuh. Dok, saya dulu pernah 300. Kemudian ayah saya diabetes. Itu udah diabetes. Ya. Yang terakhir pemeriksaan HbA1c di atas 6,5 itu diabetes. Meskipun saat ini pas dicek misalnya ke kita dia tidak memenuhi kriteria diabetes. Kalau prediabetes gimana? Dia tidak normal tapi tidak memenuhi diabetes. Contoh, gula puasanya antara 100 sampai 125. Kemudian 2 jam sesudah tes toleransi glukosanya 140 sampai 199. Pemeriksaan HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4. Nah, ini sudah prediabetes. Memenuhi kriteria salah satu saja ini prediabetes. Terus gimana dok, hari di prediabetin? Ya diedukasi sama kita ini supaya Mohon dia maaf, tidak. Dokter Nike, waktu presentasinya 10 menit lagi. Oke, masih banyak ya. Jadi tetap lifestyle, pengaturan makan, dan mulai dikasih metformin, dosis kecil. Ini 5 pilar diabetes ya, edukasi, aktivitas fisik, pengaturan makan, obat-obatan, dan kontrol rutin. Jadi tidak ada obat ajaib ya. Tidak ada obat ajaib, tetap harus effort pasien. Ini algoritma terapinya. Nah, ini yang jangan dilupakan. Diabetes itu nggak melulu cek gula. Nggak melulu cek gula, harus ada targetnya. Indeks massa tubuh diperbaiki, tekanan darah diobservasi, HbA1c, ini saya berusaha mempopulerkan HbA1c, kemudian LDL. Jadi banyak yang bingung, dok kenapa ya saya stroke, padahal gulanya udah bagus. Ya ini mungkin yang lainnya. Kadar trigliseridanya juga. Eh, Mengetes hemoglobin pengangkut gula. Karena hemoglobin itu dihancurkan 3 bulan sekali, maka dia menjadi indikator yang lebih objektif daripada gula. Ya, ini untuk konversinya. Terbukti penurunan HbA1c 1% menurunkan kematian 21% dan serangan jantung sampai 14%. Jadi teman-teman harus mulai memeriksakan HbA1c pada pasien-pasiennya.
seluruh, tidak lain tidak bukan demi mencegah komplikasi-komplikasi mikro dan makro angiopati. Targetnya mah tadi ya, kita mendeteksi retinopati sejak dini, nefropati sejak dini, dan resiko kardiovaskuler. Untuk komplikasi akutnya, tadi ada hipoglikemi dan krisis hiperglikemia. Ini harus diedukasi setiap memberikan obat ke pasien. Dan komplikasinya nih, apa sih retinopati? Jadi kalau ke mata itu bisa tiga sebetulnya, katarak, glaukoma, dan retina. Nah, nefropati eh, itu ya ginjal, neuropati, saraf. Kenapa kalau saraf itu jadi pasti komplikasi nanti selain untuk meminimalisir risiko kardiovaskuler. Saya langsung kasih kesimpulan nih jadi agak rusuh ya. Selain target-target tadi, diabetes yang tadi, untuk pasien di atas 40, walaupun EKG normal, disarankan mulai memakai antiplatelet pada pasien-pasien diabetes. Jadi memakai pengencer darah dan memakai statin, berapapun kadar kolesterolnya. Kemudian, eh, sangat direkomendasikan untuk pasien-pasien yang sudah punya risiko kardiovaskular ini memakai golongan SGLT2 inhibitor yang tadi saya bilang belum masuk dan GLP-1 reseptor analog. Ini yang obat suntik. Tentu jangan dilupakan semua pengobatan itu dimulai dengan lifestyle dan diet. Ya, stop merokok, batasi asupan garam dan lain-lain nanti mungkin dibahas lebih lanjut oleh teman-teman gizi. Ini statin yang bisa dipakai ya, bisa atorvastatin, bisa simvastatin, tergantung target LDL yang mau dicapai. Nah, untuk ginjal, ini harus meskipun urium kreatin ini normal, yang harus di screening itu albumin urin, mikroalbumin. Semua begitu didiagnosa diabetes tipe 1, pasien di screening untuk nefropati dan matanya. Kalau, maaf, diabetes tipe 2. Kalau pada diabetes tipe 1 biasanya sesudah 5 tahun. Dan disarankan memakai golongan ACE inhibitor. Kalau misalnya urium kreatininnya sudah jelek, tentu harus lebih agresif. Konsulkan ke dokter penyakit dalam dan bila lebih lanjut membutuhkan terapi pengganti ginjal ke ahli nefrologi. Nah ini ya tadi ya sama untuk meminimalisir resiko kardiovaskular ginjal karena burden sekarang itu serangan jantung itu pembiayaannya paling besar ya sama cuci darah. Jadi ini harus lebih dikenali dan diperhatikan. Ini tadi screening retinopati dan neuropati, pemeriksaan kaki dan screening PAD. Nah ini ya, saya lupa tadi saat pemeriksaan fisik jangan lupa mengecek ankle brachial index untuk mendeteksi adanya peripheral artery disease ya. Sklerotik di kaki. Nah, ini jauh dari well-being ya. Jadi kita tuh bagi mereka yang sudah mengalami komplikasi kita tetap harus kasih semangat karena apa? Mereka akan jadi beban keluarganya. Saya harap juga kalau misalkan teman-teman di sini sudah paham, jadi jangan cepat-cepat konsul untuk diamputasi ya, kasihan. Perbaiki dulu aliran darahnya, infeksinya. Nah, kalau nggak salah ada materi perawatan luka juga ya hari ini ya, Ibu Uji. Mudah-mudahan dibahas dengan detail. Ada, ya. Jadi hati-hati, mudah-mudahan kita bisa mengkonsulkan ke dokter bedah yang paham bahwa ada yang bisa diperbaiki. Ibaratnya biar jelek, lebih baik punya kaki gitu, tetap punya kaki ya. Nah, glaukoma juga jangan lupa glaukoma itu tanpa gejala. Kalau pasien katarak dan retina dia ada buram, ada keluhan. Tapi kalau glaukoma dia tiba-tiba buta dan udah terlambat. Nah, ini gambaran pasien-pasien yang cuci darah. Yang satu lagi itu pasien usia muda yang di atas kursi roda ya saya mungkin itu stroke atau nggak ada kaki. Intinya, mari kita bantu semua pasien-pasien diabetes kita agar bisa tetap menjalani hidup berkualitas, berproduktif, dan dengan well-being tadi. Sepertinya itu slide terakhir, Bu Ji. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator.